Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi sudah lama tidak bertemu. Sekarang kita bertemu dalam bentuk virtual. Tapi saya harap kalian semua tetap semangat dan tidak mengurangi esensi dari pelajaran kita. Jadi hari ini kita akan melanjutkan beberapa materi dari eksegesis keluaran kita yang sempat tertunda karena virus corona ini, dan saya masih minta maaf karena belum bisa pergi ke kampus di Sunter karena di Depok juga masih zona merah, di Sunter juga zona merah, tapi kita akan belajar lewat media online ini. Dan hari ini kita akan belajar pasal 13, mulai dari pasal 13 sampai dengan pasal yang ke pasal 13 sampai dengan pasal yang ke 17. Ya, pasal 13 hingga pasal yang ke-17. Oke, jadi nanti materinya, bahannya saya akan kirimkan ke kalian semua. Tapi kalian bisa lihat juga penjelasannya di sini untuk pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-17. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat pasal 13 terlebih dahulu. Pasal 13 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Oke. Kita akan bahas dua bagian. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 ini bercerita atau sedang membahas tentang ketetapan hari raya roti tak beragi, sekaligus ketetapan tentang anak sulung. Oke, kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat pasal 1 sampai pasal 13 ayat 1 sampai ayat 16 terlebih dahulu. Oke, di situ kita lihat bahwa ketika Israel keluar dari tanah Mesir, ada sebuah ketetapan yang Tuhan buat mereka, ya. Ketetapan yang Tuhan buat yaitu untuk menguduskan anak sulung. Nah, kita semua sudah pernah membahas arti kata kudus di sini, ya. Kudus di sini berarti suci, bisa juga berarti bersih. Tetapi kudus di sini juga punya arti lain, yaitu memisahkan atau terpisah, ya. Terpisah. Jadi yang dimaksud di dalam materi kita sini adalah Israel, Tuhan mau untuk mengkhususkan, ya, terpisah atau mengkhususkan, ya, mengkhususkan anak sulung. Anak sulung siapa saja? Jadi kalau di Alkitab ini kita lihat bahwa anak sulung dari anak sulung binatang, hewan, sampai dengan anak sulung manusia. Tuhan mau ini khusus menjadi milik Tuhan, anak sulung, ya. Nah, ini ketetapan yang Tuhan buat setelah Israel keluar dari tanah Mesir. Kita ada ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Jadi selain ketetapan tentang anak sulung yang Tuhan mau dikhususkan bagi dia, sebagai peringatan keluarnya mereka dari tanah Mesir juga, Tuhan membuat sebuah ketetapan mengenai makanan. Jadi tidak boleh makan sesuatu yang mengandung ragi. Nah, ragi ini kalau dalam perjanjian lama adalah simbol dari hal yang buruk. Ragi, ya, ragi ini simbol sesuatu yang buruk. Ragi ini simbol sesuatu yang buruk, ya. Sesuatu yang buruk. Ini menggambarkan sesuatu yang buruk. Meskipun hari ini, ya, kalau hari ini banyak sekali
hampir rata-rata roti dikasih ragi gitu ya. Tapi kalau zaman dulu ibadah simbolik, segala sesuatu banyak yang disimbolkan, termasuk ragi. Ragi tidak boleh karena ragi ini menggambarkan sesuatu yang merusak. Jadi ragi ini merusak. Selain itu juga sebagai simbol Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari negeri perbudakan dengan situasi, dengan status mereka adalah hari ini kamu bukan budak lagi, kamu sudah menjadi orang merdeka. Dan itu digambarkan tidak lagi memakan ragi, ya, tidak digambarkan atau disimbolkan tidak makan ragi. Dibuatlah ketetapan tentang roti tak beragi, roti tidak beragi. Oke, kita lanjut ya. Ini menggambarkan mereka sekarang sudah bersih ya, ragi tidak makan ini, tidak makan ragi, mereka sudah bersih, bukan lagi budak. Kamu sudah benar-benar dibawa keluar dari Mesir, sudah ditebus oleh Tuhan dengan berbagai macam cara, ya. Dan simbol penebusan Tuhan itu digambarkan dengan anak domba yang disembelih satu malam, satu hari sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Domba, anak domba usia 1 tahun yang kita pernah bahas beberapa bulan yang lalu. Nah, itu simbol penyelamatan yang nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Israel sudah digantikan, anak sulung sudah digantikan dengan domba Paskah itu, mereka hari ini digambarkan seperti orang yang bersih, orang yang terbebas dari perbudakan. Oleh sebab itu dibuatlah ketetapan roti tak beragi di sini. Nah, kemudian mengenai Israel keluar ya, Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ke ayat 4 ya. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Abib ini adalah bulan pertamanya orang Yahudi. Nanti Anda jangan heran ada kata Abib, ada kata Nisan. Sebenarnya ini adalah bulan yang sama dengan penyebutan yang berbeda. Ya. Ini nanti biasanya setelah pulang dari pembuangan, yang pulang ke tanah Israel adalah orang-orang baru yang lahir di daerah pembuangan, di negeri pembuangan. Ya, mereka tidak familiar dengan istilah Abib ini. Ini leluhurnya pakai istilah Abib ini. Mereka akhirnya pulang menggunakan istilah Nisan. Tapi ini bulan pertamanya orang Yahudi. Abib, Nisan ini bulan pertama. Jadi tidak usah bingung dengan bulan tersebut. Nah, diperkirakan tempat untuk melakukan penyucian anak sulung itu berlokasi di Sukot ya. Nanti kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-37 ya. Keluaran pasal 12 ayat 37. Enggak apa-apa kita singgung sedikit. Ayat 37-nya, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi ketika keluar dari Mesir, mereka pergi dan singgah di daerah yang namanya Sukot. Nah, disinilah kelihatannya ketetapan ini dibuat. Ya, ketetapan ini diperkirakan di tempat ini, di mana pengkhususan, ya, pengudusan terhadap anak sulung itu berlokasi di Sukot. Jadi Sukot ini adalah tempat perhentian pertamanya Israel ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Oke, kita lihat ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Jadi makanlah roti tak beragi 7 hari lamanya. Hari ke pertama sampai hari ke-6, dan hari ke-7 diadakan sebuah hari raya. Ya, kita lihat dulu ya. Keluarnya Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan itu ditandai dengan memakan roti tak beragi selama 7 hari lamanya. Nah, kita pernah bahas ya, roti tak beragi. Kenapa rotinya tak beragi? Tadi sudah dijelaskan bahwa ragi itu kan menggambarkan situasi kondisi mereka ketika masih ada di Mesir, di negeri perbudakan, penuh dengan kekotoran, konsep-konsep motivasi yang salah. Bahkan ketika dibawa pun banyak dari mereka yang masih sering salah paham. Oleh sebab itu, dengan makan roti tak beragi ini menggambarkan bahwa mereka sedang menata suatu kehidupan yang baru. Ya.
bersama Tuhan. Kalau dulu mereka bersama dengan bangsa Mesir, bersama dengan ilah-ilahnya bangsa Mesir, bersama dengan motivasi, cara berpikir, cara berbicara, dan banyak hal yang mirip dengan bangsa Mesir. Oleh sebab itu, dengan ini dilambangkan dengan roti tak beragi itu, mereka hari ini sudah bersih. Ya, jangan makan ragi lagi. Maka dibuatlah sebuah ketentuan untuk itu. Jadi berapa lama? 7 hari lamanya. Kita lihat di Keluaran pasal 12 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 12 ayat 15. Silakan kalian sambil buka Alkitab di rumah ya. 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7 orang harus dilenyapkan dari antara Israel. Bayangkan, saking Tuhan ingin membuat sebuah ketetapan dan sedang mengajarkan suatu kedisiplinan terhadap bangsa Israel, karena mereka sedang dipersiapkan untuk sebuah tugas yang besar, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tuhan mau benar-benar lagi dihilangkan dari tanah Mesir, dari tengah-tengah bangsa Israel, ya, dari rumah bangsa Israel, hilangkan ragi itu. Dan kalau ketahuan makan ragi, resikonya nyawa. Bayangkan, ya, resikonya nyawa. Karena Tuhan mau benar-benar ketentuannya, ketetapannya itu dilaksanakan sebagai bentuk mereka benar-benar taat kepada Tuhan Allah Jehovah saat itu. Jadi ragi benar-benar dienyahkan dari rumah bangsa Mesir. Ya. Lihat apa Tuhan memperketat peraturan yang dibuatnya. Dan pada hari yang ke-7 diadakan hari raya bagi Tuhan. Hari raya apa? Hari raya roti tak beragi. Ya. Nah, jadi pada saat perayaan roti tak beragi, bukan hanya tidak boleh dimakan, tapi juga ragi tidak boleh ada di rumah, ya, melainkan harus dijauhkan dari daerah Israel, ya, pada saat perayaan. Ayat 8 kita lihat. Pada hari itu harus kuberitahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Nah, lagi-lagi bahwa apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan tetapkan kepada mereka saat itu adalah sebenarnya bukan hanya sekedar milik mereka untuk mereka ketahui, tapi sebenarnya adalah menjadi warisan rohani bagi anak cucu mereka nanti, supaya keturunan-keturunan berikutnya, ya, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka berikutnya benar-benar paham, benar-benar tahu bahwa Tuhan sedang membuat sebuah ketetapan yang tidak boleh dilanggar, yang harus benar-benar dijaga. Ya. Oh, seringkali Israel ini masuk ke dalam penawanan, dikalahkan oleh banyak bangsa itu dikarenakan ketidaktaatan mereka terhadap Allah Jehovah. Tapi sebaliknya, jikalau mereka taat kepada Allah, Tuhan yang selalu melindungi mereka. Nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan lihat, ya. Kemudian ya, ayat 8 dia, Musa perintahkan supaya orang tua di Israel ini mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama anak sulungnya, karena anak sulungnya dikuduskan untuk Tuhan, bagaimana Tuhan membuat suatu perkara yang ajaib dengan 10 tulah. 10 tulah, tulah pertama sampai tulah yang terakhir. Lalu bagaimana mereka menyeberangi laut mati, laut Teberau itu dengan tanpa basah sedikit pun, tanpa menggunakan perahu kapal. Jadi mereka benar-benar berjalan di tengah-tengah dasar laut tersebut. Dan mereka juga pasti menyaksikan bagaimana tentara-tentara Mesir, ya, tentara-tentara Mesir, ya, yang mati ketika tertelan oleh laut. Jadi Tuhan mau itu diingat oleh mereka, oleh keturunan mereka. Nah, sama halnya anak sulung Israel selamat di Mesir, mereka pun wajib menyerahkan anak sulungnya bagi Tuhan. Mengapa Tuhan minta anak sulung sebenarnya? Sebenarnya ada sebuah gambaran dasar, simbolik di sini, ya. Apakah Tuhan tidak sayang dengan anak-anak yang berikutnya? Tidak, ini gambaran. Karena kalau kita lihat di dalam pelajaran yang lalu bahwa yang Tuhan matikan di Mesir itu anak sulung.
anak sulung. Jadi anak sulung, apalagi budaya Israel ini kan menganut sistem patrilinear, anak sulung dan laki-laki. Anak sulungnya laki-laki dari keturunan laki-laki. Dan anak sulung ketika di Mesir, anak sulung Israel, binatang-binatang Israel itu benar-benar selamat. Kalau di rumah mereka didapati polesan darah dari ambang kanan, ambang kiri, atas. Ya. Dan anak sulung di Mesir juga dimatikan, yaitu anak-anak sulung bangsa Mesir yang di rumahnya tidak didapati darah, polesan darah anak domba yang usia setahun. Jadi Tuhan benar-benar ingin bahwa mereka mengkhususkan, memberikan anak sulung mereka itu dikhususkan untuk Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, ya, anak Tuhan. Sekali lagi, bahwa bukan berarti Tuhan tidak menyayangi anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ini sebuah simbolik, ya, gambaran. Layaknya mereka selamat di Mesir, ya mereka harus tahu balas budi, gitu. Tahu balas budi untuk menyerahkan anak sulung mereka kepada Tuhan. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan sedemikian rupa, ya. Oke, ayat 10-nya kita baca, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Jadi Tuhan mau benar-benar ketentuan ini dijaga, bukan hanya pada saat mereka keluar, tapi dari tahun ke tahun ini harus dilestarikan, karena ini harta rohani, ya. Ketetapan Tuhan, ya. Ketetapan Tuhan. Kita buat sini aja, ya. Ini harta rohani. Harta rohani. Bagi siapa? Harta rohani bagi bangsa Israel sendiri, ya. Jadi keturunan berikutnya akan bagus, akan baik jikalau harta rohani ini benar-benar diteruskan, benar-benar diestafetkan sebaik-baiknya oleh keturunan pertama ini, ya, yang keluar dari tanah Mesir. Kemudian ayat 14 kita lihat, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya semuanya? Apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, lagi-lagi Tuhan ingatkan, nanti suatu hari kalau anak cucumu bertanya, apa maksudnya ini Pak? Apa maksudnya ini Kek? Kamu harus bisa menjelaskan. Nah, inilah, ya, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini, bagi orang Kristen. Jadi kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi benar-benar menjadi orang Kristen yang bisa memberikan penjelasan. Mengapa tidak boleh begini? Mengapa tidak boleh begitu? Mengapa kita harus bikin ini, buat itu, dan sebagainya? Ya, jangan kenapa kita buat ini Pak? Ya itu kata Pak Pendeta, nggak boleh begitu. Ya. Karena orang tua harus bisa menjelaskan itu. Jadi Tuhan mau katanya, kalau nanti anakmu tanya, apa arti semuanya ini? Apa arti perayaan roti tak beragi ini? Ya, mengapa kami dikhususkan untuk Tuhan? Kamu harus bisa jawab bahwa dulu kami, ya, nenekmu, kakekmu, papamu keluar dari tanah Mesir itu benar-benar atas murni pertolongan Tuhan. Murni pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghajar bangsa Mesir dengan 10 tulah itu. Kita pernah lihat bagaimana terjadi hujan es, ya. Yang anehnya adalah perumahan atau komplek tempat tinggal bangsa Israel itu benar-benar terlindungi, padahal komplek tempat tinggal mereka juga ada di tanah Mesir. Justru tempat mereka aman dari hujan es, sementara perumahan-perumahannya atau rumah-rumahnya orang Mesir hancur tertimpa es. Kita pernah belajar bahwa kurang lebih hampir satu biji es itu hampir 50 kilo berat. Wow, luar biasa, ya. Berat sekali, hancur rumah. Nah, jadi harus bisa menjelaskan bahwa kuasa Tuhan yang sangat luar biasa yang membawa mereka, nenek moyang mereka keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Ini yang Tuhan ingin ajarkan, supaya mereka benar-benar menghargai, mengerti, memahami, dan mereka juga tidak sembarangan bertindak, dan mereka tetap melestarikan untuk keturunan-keturunan berikutnya.
Oke, kita akan lihat sekarang ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, ya, kalau kalian punya pertanyaan, silakan WA saya. Ya, kamu boleh WA, Pak, mau tanya tentang materi pasal ini, pasal ini. Nomor WA saya sudah ada di kalian semua. Ya, yang boleh WA sini untuk pertanyaan, ya. Untuk pertanyaan boleh WA ke sini. Ya, ini WA. Silakan tanya apa yang Anda tidak mengerti dari materi ini, tanyakan ke WA tersebut. Oke. Baik, kita masuk ke ayat 17, masih pasal 13. Ayat 17 sampai ayat yang ke berapa? Ke-22. Oke. Nah, ketika Israel keluar dari Mesir, ada 3 kemungkinan rute keluarnya Israel dari Mesir ini. Ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama, rute timur laut menuju Kantara melalui tanah orang Filistin menuju Gaza dan Kanaan. Ini rute pertama. Rute timur laut menuju Kantara melalui tanah yang orang Filistin menuju Gaza dan Kanaan. Cepat sebenarnya. Yang kedua, bisa jadi rute tanah menuju Negeb menuju Beersheba, yang dari Sinai, ya, yaitu dari Gebel Halal dekat Kades Barnea. Ini juga bisa lewat situ. Kemudian rute yang selanjutnya, rute tenggara yang dimulai dari padang belantara di timur Ismailia ke ujung selatan semenanjung Sinai. Jadi ada banyak jalan sebenarnya yang bisa mereka tempuh. Minimal ada 3 jalan yang bisa ditempuh oleh bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tetapi yang menarik adalah rute yang tempat keluarnya Israel ini benar-benar Tuhan yang atur. Nanti kita akan masuk di pasal-pasal berikutnya. Bagaimana Tuhan mau mereka berhenti di sini, beristirahat di sini sekian lama, nanti pergi lagi, pindah ke tempat ini. Jadi Tuhan yang atur. Karena di masing-masing tempat, di masing-masing lokasi, Tuhan ingin ajarkan satu persatu segala bentuk ketaatan, segala bentuk kedisiplinan. Tuhan ini ingin mengkikis apa yang masih mereka bawa dari Mesir. Baik itu egoisnya mereka, emosinya mereka, baik itu cara berpikir, cara pandangnya mereka. Oleh sebab itu menariknya Tuhan yang atur rute keluarnya mereka dari tanah Mesir. Ini menarik sekali, luar biasa. Tuhan sangat-sangat memimpin Israel, ya. Kita lihat ayat 17 terlebih dahulu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi kita sempat singgung bahwa rute pertama yang bisa mereka lewati, rute timur laut menuju Kantara melalui tanah orang Filistin menuju Gaza dan Kanaan. Cepat nyampenya, ya. Jadi Tuhan membiarkan bangsa itu pergi, ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Justru Allah sengaja tidak ajak mereka ke tempat lokasi yang gampang, yang dekat gitu loh. Padahal katanya walaupun ini jalan yang paling dekat untuk sampai ke negeri Kanaan. Kita tahu bahwa Israel itu berapa lama di padang gurun? 40 tahun. Muter di padang gurun. Apakah jalannya sepanjang ini? Enggak, sebenarnya. Ini memang 40 tahun adalah cara Tuhan untuk mengajar mereka. Karena Tuhan sedang membentuk Israel untuk menjadi alat Tuhan, tiang penopang dasar kebenaran, ya. Tuhan sedang mempersiapkan Israel, ya. Israel untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Jadi supaya mantap menjadi tiang penopang dasar kebenaran, maka Tuhan sengaja buat mereka keliling-keliling di padang gurun, siang malam dengan segala kesusahan, dengan segala cerita, dengan segala tantangan, rintangan yang ada.
Sekali lagi, untuk menjadikan mereka benar-benar baru, membuang segala konsep-konsep motivasi cara berpikir yang salah, bahkan mungkin membuang kepercayaan mereka yang sempat ikut-ikutan bangsa Mesir, ya. Padahal ada jalan yang lebih singkat yang tidak harus 40 tahun. Tapi Tuhan sengaja, Tuhan ingin, ibarat kata, Tuhan ingin membuat sebuah perkuliahan, pembelajaran khusus bagi mereka, karena mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, kita lihat ayat 17 ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi masuk akal juga, ya. Mereka sudah babak belur di Mesir jadi budak. Budak zaman dulu itu tidak dibayar, makan itu sudah syukur. Ya. Jadi ketika mereka keluar dari negeri perbudakan, lewat jalan bangsa Filistin, bangsa yang menjadi musuh mereka juga, ya. Lalu di tengah jalan mereka mengalami pertentangan, ya, perlawanan terhadap orang Filistin. Ini akan membuat mental mereka tambah down, ya. Tuhan sengaja tidak ajak mereka tidak membiarkan mereka seperti itu, ya. Karena kalau dibiarkan bisa tambah, wah ini Tuhan sengaja nih ajak kita keluar dari Mesir lalu kita biar mati di tangan orang Filistin, sengaja lewat negara Filistin dan sebagainya. Enggak, Tuhan tidak seperti itu, ya. Jadi Allah sengaja tidak membawa Israel melewati negeri orang Filistin supaya mental mereka tidak jatuh, tidak down. Jikalau di tengah-tengah jalan akan mendapat perlawanan dan penghadangan dari bangsa Filistin yang adalah musuh bebuyutan mereka sendiri, ya. Ayat 19 kita lihat. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebagai tandanya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi Yusuf berpesan kalau mati, ya kan, kalau nanti Tuhan tolong kalian keluar dari bangsa, dari negeri ini, tolong tulang saya dibawa kembali ke negeriku. Itu kata Yusuf, ya. Yusuf, kita tahu semua cerita, sudah mengalami berbagai lika-liku perjalanan, dari orang buangan, dari budak yang dijual sampai menjadi orang kepercayaannya Firaun. Ya. Jadi Yusuf pun mau, walaupun di Mesir dia menjadi orang yang sangat dihargai, sangat disegani karena jabatannya yang tinggi, tapi Yusuf mau tulangnya kembali lagi ke bangsanya, ke negerinya, ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi Israel. Nah, jadi ternyata tulang-tulang Yusuf dibawa pulang oleh Israel. Yang tulang inilah yang nanti kemudian hari akan dimasukkan ke dalam tabut perjanjian itu, ya. Salah satu isi dari tabut perjanjian itu adalah tulang-tulangnya Yusuf. Oke. Kita akan lihat selanjutnya. Allah Yehova berjalan di depan mereka siang hari dalam tiang awan. Jadi dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan benar-benar tidak meninggalkan dan tidak membiarkan Israel. Allah bukan hanya membebaskan mereka lalu membiarkan mereka luntang-lantung, ya kan, tanpa tujuan, tanpa perlindungan, bukan. Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh Israel dan Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah membiarkan kita walaupun kita sedang berjalan dalam sebuah kesusahan. Nah, jadi pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Apa maksudnya? Jadi tiang api, tiang awan ini sebenarnya adalah simbol penyertaan Tuhan, simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Jadi pada siang hari tiang awan ada di depan mereka. Nah, jadi Allah berada, Allah Yehova sebagai disimbolkan dengan tiang awan, berada di depan mereka, memimpin mereka, membawa mereka, menuntun mereka ke rute perjalanan yang dia mau. Sehingga pada siang hari di padang gurun yang sangat panas, Israel tidak merasakan suatu kepanasan yang luar biasa, karena ada tiang awan yang senantiasa melindungi mereka, menaungi mereka. Pada malam hari mereka tidak merasakan
suhu yang sangat dingin karena ada tiang api yang selalu berada, sekaligus menjadi lampu, menjadi suluh supaya mereka tidak salah arah. Luar biasa sekali perjalanan bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Nah, oke, ini pasal 13 kita sudah pelajari ya, jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa semua, meskipun kita belajar dengan metode virtual seperti ini, tidak mengurangi Anda memahaminya. Mudah-mudahan pembicaraan atau materi yang saya sampaikan tidak terlalu cepat ya. Kita akan masuk ke pasal 14. Nanti setelah pasal 14 kita akan istirahat sebentar. Untuk masuk ke pasal berikutnya. Kita masuk dulu ke pasal yang ke-14. Nah, ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Oke, kita lihat ya. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Oke. Bukan pasal 1, pasal 14 ayat 1 sampai ayat 31. Sebenarnya ini juga bisa kita bagi menjadi dua, ayat 1 sampai ayat 14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajak Israel berbalik arah. Ini menarik ini ya. Jadi Tuhan sengaja buat mereka sudah lewat, Tuhan ajak mereka kembali lagi ke rute yang sebelumnya ya. Dan mereka berkemah di depan Pi-hahirot. Ini nomor satu lokasi, Pi-hahirot. Pi-hahirot ini dalam bahasa Ibrani berarti mulut kanal, berarti di depan kanal ya. Nah, kita lihat pasal 14 ayat 1-nya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikianlah, ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan sengaja minta mereka untuk kembali balik arah, karena sudah agak lewat, balik arah dan mampir atau tinggal sebentar di Pi-hahirot ya, antara Migdol ya. Kemudian bikin satu perkemahan di depan Baal Zefon. Baal Zefon ini adalah sesembahannya orang di situ ya, masih wilayah Mesir juga, sesembahan di situ. Dan mereka diminta untuk berkemah di situ. Nah, Pi-hahirot ini bisa juga mengacu pada sebuah menara persegi. Jadi ada sebuah buku yang saya coba baca. Jadi Pi-hahirot ini mengacu ke sebuah menara persegi, menara Mesir sering disebut orang sekilas itu. Menara Mesir yang terletak di Migdol dekat laut, di muara depan muara laut ya. Dalam pandangan Firaun, pertolongan Allah Israel telah selesai dan itu membuat Israel terjebak. Jadi gini, mereka berkemah di tepi laut. Ini dalam pandangannya Firaun dan tentara Mesir. Wah, nih mereka sudah kehilangan penuntun ini. Mereka sudah di tepi laut, mau kemana lagi nih? Sudah buntu jalannya. Nah, ini yang membuat Firaun berpikir dan tentara-tentaranya untuk menyusul, mengejar mereka. Kalau bisa bawa mereka kembali lagi ke Mesir untuk menjadi budak di sana. Ya. Di Firaun sempat menyangka bahwa Allah Jehovah yang tadinya membawa mereka keluar dari Mesir, sekarang membiarkan mereka luntang-lantung dan terjebak jalan buntu di tepi laut. Dan ini membuat Firaun mengerahkan pasukannya untuk berniat membawa Israel kembali lagi, kan lumayan ya. Budak gratis gitu loh. Ini luar biasa nih. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7-nya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Jadi Firaun mengejar bangsa Israel yang sedang berkemah di Pi-hahirot tadi, membawa 600 kereta yang terpilih. 600 kereta plus penumpangnya. Katakanlah penumpangnya misalnya ada 2, satu kereta 2 atau 3 kali 600 udah 1000-an lebih. Wow, itu baru kereta, belum tentara-tentara yang lain.
Jadi benar-benar Firaun ingin menangkap bangsa Israel kembali dan membawa mereka ke dalam perbudakan. Ya. Dan Firaun benar-benar berniat untuk mengejar bangsa Israel saat itu ya. Ayat 10-nya, ketika Firaun telah dekat, orang-orang Israel menoleh, maka tampaklah orang-orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Nah, siapa yang nggak takut dia melihat dari jauh, wah, bunyi derap kaki kuda, kepulan asap, segerombolan tentara yang lengkap dengan persenjataannya. Sementara Israel ini orang yang keluar gitu ya, bawa barang, mustahil bisa perang. Ya. Yang ini ngejar ini tentara pasukan penuh full dengan lengkap dengan senjatanya, lengkap dengan kereta-keretanya, dan ini menimbulkan rasa ketakutan. Israel takut. Israel ketakutan. Saya sangat yakin kita semua pernah mengalami yang namanya ketakutan. Kalau pada manusia yang tidak takut itu tidak normal. Justru kalau manusia mengalami rasa ketakutan, itu tandanya kamu normal, kita normal. Nah, ketika kita ketakutan, apa yang kita lakukan? Jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah tepat. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka masih ingat bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Sekarang di tepi laut mau nyebrang ada kapal. Ini buntu nih, ini bisa-bisa habis kita. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Jadi ayat 13 kita lihat ayat 13-nya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa ini pemimpin yang sangat-sangat hebat. Tidak heran kalau bangsa Israel di kemudian hari benar-benar seperti mendewakan Musa, yang akhirnya membuat Tuhan akhirnya harus menyembunyikan mayat Musa dan tidak diketahui di mana kubur Musa, supaya jangan sampai hari ini terjadi ada ziarah kubur Musa. Nah, orang Israel sangat bangga dengan Musa ini. Musa ini orang yang sangat hebat sekali. Jadi Musa bilang, kalian tenang saja, tenang. Kalian tenang dan kalian lihat bagaimana Tuhan akan memberikan keselamatan. Kalian lihat orang Mesir yang hari ini kamu tidak akan lihat lagi. Maksud Musa adalah kamu lihat mereka tidak akan ada lagi, mereka akan mati nanti. Ya, kamu tenang saja, kamu saja. Ya. Nah, jadi sebenarnya Israel kalau kita lihat di ayat 15, mereka itu sudah menangis berteriak-teriak. Udah ketakutan, benar-benar panik, sepanik-paniknya ini bangsa Israel ini. Jadi Musa berusaha untuk menenangkan mereka. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Ayat 15 dulu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kamu berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, Musa bilang, Tuhan bilang, mungkin Tuhan sudah lihat juga, ini Israel ini ketakutan sekali nih. Jangan sampai di akhirnya, kenapa kamu ketakutan? Ada apa? Ya, wajar saya pikir ya, sangat wajar sekali ya. Tapi Tuhan bilang, kenapa takut? Udah kalau begitu, Tuhan bilang, kamu mulai bergerak deh, mulai pergi. Mungkin banyak dari orang Israel ketika Musa suruh mereka mulai berangkat kemana? Ini di tepi laut ini. Jumlah kita ini jutaan, kapal nggak ada, mau kemana? Ini udah pasti mati nih semuanya ini. Ini sudah pasti mati nih. Nah, akhirnya kita lihat itu ayat 16-nya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, di tempatnya kering. Musa mendengar instruksi yang agak aneh ini. Mungkin Musa pikir, mungkin ya ini asumsi saya, mungkin Musa berpikir bahwa Tuhan akan menyediakan sebuah kapal. Tapi
Tapi ini Tuhan minta Musa membelah laut dengan tongkat. Ini agak menarik mungkin. Saya kalau saya pikir Musa juga agak tapi Musa ini tipe yang saya akan ikut Tuhan. Saya akan lakukan apa yang Tuhan buat. Dan Musa melakukan persis apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan minta ya. Jadi kita lihat ayat 17 dan seterusnya ya. Oke, ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan ayat 16 dan 17 ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Jadi Tuhan sudah, kalian jangan panik ya, kalian ikutin saja apa yang saya instruksikan. Dan ada hal yang menarik di sini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Nah, di awal saya sudah bilang bahwa pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Nah, tiang api dan tiang awan itu selalu berada posisinya di depan mereka untuk melindungi mereka dari panas, dari dingin, menjadi terang bagi mereka, penentu jalan bagi mereka. Nah, ketika kasus ini, peristiwa ini, tiba-tiba ya, tiang awannya bergerak ke belakang, ya, bergerak ke belakang. Ada sebuah perubahan posisi tiang awan dari yang semula ada di depan Israel kemudian pindah ke belakang. Lalu tiang api yang berada di depan Israel, sementara tiang awan itu menjadi pembatas antara orang Israel dan orang Mesir yang ada di belakangnya. Allah membuat pembatas yang super ajaib. Jadi Allah sengaja membuat pembatas. Kenapa? Karena kalau tanpa pertolongan Tuhan, sudah pasti Israel akan tersusulkan oleh bangsa Mesir. Kenapa? Mesir menggunakan kereta, sementara Israel jalan kaki. Ini jauh sekali perbedaan kecepatannya, itu jauh sekali. 1 dibanding 100 mungkin, atau 1 dibanding 1000. Sudah pasti akan terkejar. Tapi Tuhan sengaja menyatakan kemuliaannya di depan Israel sekaligus di depan bangsa Mesir kan ya. Dan Tuhan membuat sesuatu yang super ajaib, sebuah pembatas super ajaib, supranatural ya. Pembatas yang ajaib kata di sini ya, dimana tiang awan pindah ke belakang, menjadi pemisah antara bangsa Israel yang di depan dan bangsa Mesir yang ada di belakang. Ya. Dan begitu terjadi sampai hari menjadi gelap. Nah, ketika pada malam hari tiang awan berada di depan mereka. Tiang api berada di depan Israel, tiang awan ada di belakang mereka untuk menjadi apa? Ya. Kalau kita lihat di sini, tiang awan itu menjadi gelap, dan Israel tetap terang karena ada tiang api di depan mereka. Dan sepanjang malam bangsa Mesir tidak bisa mendekati bangsa Israel karena ada pembatas super ajaib, yaitu tiang awan tadi yang membuat pandangan bangsa Mesir terhalang, dan tidak semalam-malam itu sudah pacu kuda sekencang-kencangnya tadi tidak bisa menyusul bangsa Israel karena mereka pakai jalan kaki. Ini yang kita bilang penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Jadi tiang awan dan tiang api adalah bentuk janji pertolongan Tuhan. Tuhan janji tolong mereka dan sekaligus simbol keberadaan Tuhan di tengah-tengah Israel. Tiang api dan tiang awan itu. Dan Tuhan memakai angin timur yang sangat keras katanya. Angin timur yang sangat keras, saya tidak tahu seberapa kerasnya. Kalau Tuhan yang menggerakkan angin, kita sudah bisa bayangkan betapa kerasnya. Sehingga laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Karena angin timur yang kencang tadi. Oke, kita istirahat sebentar ya. Nanti kita akan lanjut lagi.